Tidak ada anak di dunia ini yang benar-benar sama sekalipun. Kembar pun pasti berbeda, tetapi satu sama lain memiliki ciri khas yang berbeda tersendiri. Begitupun dengan murid-murid peserta didik kita. Mereka memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, bagaimana cara memberikan pembelajaran terbaik sesuai dengan kebutuhan belajar? Simak penjelasannya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu, berjumpa kembali dengan saya Hendro Utomo, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMK Negeri 8 Jakarta. Sebelumnya saya tidak mementingkan arti keberagaman kepada murid, sehingga semua anak diperlakukan sama. Tidak peduli apa konsekuensinya, bagaimana upaya pembelajaran atau apa yang membuat anak merasa nyaman di kelas. Namun setelah saya mempelajari teori pembelajaran diferensiasi, saya mulai memahami dan mencoba memberikan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar murid atau peserta didik. Melalui pembelajaran berdiferensiasi, kita berupaya untuk memberikan pendidikan terbaik bagi anak maupun peserta didik agar mereka dapat belajar sesuai dengan minat dan kebutuhannya. Sebelum melakukan kegiatan pembelajaran, saya memberikan Google Form kepada peserta didik atau pertanyaan untuk mengetahui gaya belajar peserta didik. Telah saya siapkan sebelumnya Google Form itu untuk diberikan kepada peserta didik, dan hasilnya dari hasil Google Form itu adalah menunjukkan bahwa terdapat 9 anak atau peserta didik dengan gaya belajar kinestetik, 7 dominan dengan gaya belajar visual, dan 21 anak atau peserta didik yang dominan dengan gaya belajar audio visual. Kegiatan pembelajaran yang saya lakukan di kelas 11 MPLB 2 dengan mata pelajaran pada elemen 5 yaitu metode public speaking. Di awal pembelajaran, seperti biasa, saya mengawali dengan memberi salam, menyapa murid, menanyakan kabar, berdoa sebelum pembelajaran, mengecek kehadiran murid, memberi pertanyaan pematik dan juga penyampaian tujuan dan penilaian, serta diakhiri dengan melakukan kesepakatan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana hari kabarnya? Berdoa, boleh dipimpin oleh kelompoknya. Terus kita mulai belajar pada hari ini, apa baiknya kita belajar dengan hiburan. Udah selesai. Ya, oke. Hari ini ada yang tahu Bapak mau ngapain? Oke, materi. Hari ini Bapak ingin kita diskusi bareng bersama kalian semuanya. Sebelum masuk ke materi, kita sudah melakukan kesempatan kelas ya, dalam tempel di dalam kelas. Itu nanti ada di kesempatan yang ke-14. Kalau kita hari ini akan coba dan tahu kesempatan yang ke-14 apa? Ya, silakan. Ya, saling menghargai pendapat dari teman-teman. Oke, sebelum masuk ke materi, Bapak akan memberikan motivasi ke kalian bahwa jika kalian ingin berproses, ingin cepat, maka harus banyak telak. Kenapa? Kalau tidak banyak telak, maka makan nanti telak. Artinya belajar itu tidak mudah, belajar itu juga tidak gampang. Gampang itu kamu harus telah dulu atau berdua. Dari titik dasar kita sampai kalian sampai ke titik itu adalah definisi belajar. Oke, sebelum masuk ke materi, ada yang masih ingat materi sebelumnya Bapak?
Tentang apa? Ada? Boleh angkat tangan? Ada? Ada? Ada yang tahu tentang apa materi sebelum Bapak? Yaitu tentang pengertian public speaking. Oke. Pengertian public speaking. Ada yang masih ingat tentang pengertian public speaking? Ya, baik. Jadi, Public speaking adalah kemampuan seseorang yang dimiliki orang untuk menyampaikan atau presentasikan secara lisan tentang suatu masalah atau topik kepada orang lain. ya, pertama beberapa kita sebenarnya saya ingin sedikit mengulas terkait dengan apa kemarin public speaking. Jadi sederhananya adalah public speaking adalah seni menyampaikan pesan secara lisan di hadapan audiens. Oke Bapak nih, Bapak seperti ini berarti adalah public speaking, menyampaikan pesan atau makna, ya, atau masalahan atau dinamika yang Bapak ingin sampaikan ke kalian. Itu termasuk public speaking. Oke. Sebelumnya Bapak sudah menyampaikan materinya ke grup kelas kalian, ya. Terkait dengan hari ini kita akan coba berkaitan dengan itu adalah lanjut. Oke, tentang metode public speaking. Metode itu adalah cara. Salah satu cara untuk kita public speaking adalah pelatihan presentasi yang baik. Sebelum masuk presentasi yang baik, Bapak akan kasih contoh pertanyaan. Apa sih pengertian dari presentasi? Ada yang tahu? Kita? Ya, boleh. Jadi, buat kamu presentasi itu apa? Pengertian presentasi? Ya, boleh. Ya, boleh. Ya, pertama nomor 2. Ya, presentasi adalah tentang ide gagasan yang kita keluarkan dalam bentuk mungkin yang seperti ini, PowerPoint, ya, tapi dalam bentuk lainnya. Lalu kita sampaikan ke depan layar. Kenapa presentasi? Karena ini adalah memudahkan kalian untuk ingat ataupun menyampaikan pesan yang ingin disampaikan oleh panitia. Kalau misalkan tanpa PowerPoint, itu pun bebas. Pertanyaan kedua, menurut kalian nih, bagaimana sih cara presentasi yang baik? Ada? Ya, boleh aja juga. Ya. Menyiapkan materi. Ya, pertama buat. Sebelum masuk ke presentasi baik adalah bahan yang dulu. Siapkan bahan. Ketika bahan sudah siap, baru dalam artinya edit, modifikasi, baru penampilan. Ya, lalu cara penyampaiannya. Lalu bagaimana nanti kalian bisa mengelompokkan audiens untuk lebih mempengaruhi kalian. Ya, di sini cukup. Sebelumnya Bapak sudah menyampaikan, nanti kita coba melakukan satu diskusi, yaitu dari berbagai kelompok ya. Ada yang kelompoknya mungkin tadi yang kemarin saya sampaikan di dalam grup, ada yang kelompoknya kinestetik, ada yang visual, yang audio visual. Kalian sudah sesuai dengan pemilihan karakter dari kalian. Nanti ada salah satu tugas yang perlu dikerjakan, nanti coba kalian apa yang kalian dapatkan dan hasilkan dari diskusi kelompok dari yang sudah kalian diskusikan. Ada pertanyaan di sini? Ada? Kalau ada, silakan berkumpul dengan kelompoknya sesuai dengan gaya belajar yang kalian tentukan. Boleh?
Jadi aku melihat Indonesia hari Soekarno. Cukup ya waktunya dan diskusi kalian. Mungkin untuk konsen waktunya biar lebih cepat juga dan lebih efektif, mungkin nanti perwakilan kelompok bisa maju ke depan ya. Untuk kelompok audio nanti diwakili 2 orang, lalu audio visual diwakili 2 orang, dan yang kinestetik 1 orang. Gitu ya. Nanti silakan pilih siapa yang akan dipimpin atau ditunjuk untuk menyampaikan hasil diskusi dari kelompok. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok 1 mewakilkan Ibu Denita dan saya Aiza ingin memaparkan hasil jawaban kami dari hasil diskusi kelompok kami, yaitu nomor 1 dan nomor 2. Oke, saya pertama. Untuk soal yang pertama itu pertanyaannya apa yang dimaksud dengan metode public speaking? Dari jawaban kelompok kami, metode public speaking merupakan cara berkomunikasi depan umum yang baik dengan sistematika serta aturan tertentu. Nah, soal nomor 2 yaitu sebutkan metode public speaking itu apa aja sih? Nah, metode public speaking itu ada 4. Yang pertama itu metode impromptu, lalu juga metode reading, yang ketiga itu metode hafalan, dan yang keempat itu adalah metode using law. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang mewakilkan jawaban dari materi audio visual. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Pertanyaannya itu apa yang dimaksud dengan metode impromptu. Metode ini tuh metode yang dilakukan secara spontan tanpa persiapan teks terlebih dahulu. Selanjutnya adalah pertanyaan nomor 4, yaitu apa yang dimaksud dengan metode manuskrip. Metode manuskrip sendiri adalah metode yang dilakukan dengan cara membaca naskah yang telah disusun sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laila Fahria. Saya perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya akan memaparkan jawaban dari hasil diskusi kelompok saya. Saya akan menjawab soal nomor 5. Soalnya itu apa yang dimaksud dengan metode memoriter. Metode memoriter dilakukan di depan umum dengan menghafal teks atau naskah yang sudah dipersiapkan. Ya, terima kasih. Kita berikan tepuk tangannya buat teman-teman tadi yang ikut. Yang pertama sampai tadi diskusi ada yang bisa memberikan kesimpulan hari ini apa yang kita dapat dan apa yang dihasilkan. Ya, silakan. Yang kedua boleh berdiri. Ya. Jadi kesimpulan di materi ini ialah metode public speaking menuju pada cara berkomunikasi depan umum yang baik dengan menggunakan skill dan aturan tertentu. Ada pula metode public speaking, yaitu yang pertama metode impromptu atau ad libitum, yang kedua metode reading manuskrip atau membaca naskah, yang ketiga metode hafal atau memoriter, dan yang terakhir itu metode using note atau menggunakan catatan kecil. Ya, jadi kalian sudah bisa memahami semua dari apa yang disampaikan. Sebelum diselesaikan materinya, ada soal quiz yang Bapak buat di quiz. Silakan dibuka handphonenya, boleh Bapak bagikan linknya, nanti kalian kerjakan. Ya, bagaimana tadi sudah menyelesaikan hasil quiznya? Sudah? Selesai semua? Sebelum tutup, Bapak ingin menanyakan kalian bagaimana pembelajaran hari ini? Seru. Terima kasih. Ya, luar biasa ya. Terima kasih pokoknya atas kerjasamanya selama membersamai pembelajaran di hari ini. Semoga kalian terus semangat dalam proses pembelajaran. Sebelum ditutup, Bapak ingin memberikan tugas project ke kalian. Ya, silakan kalian coba, silakan bebas pilih topik atau materi yang sifatnya public speaking, bisa itu puisi, cerpen, MC, drama ataupun hal lainnya yang kalian sukai.
ya, atau kalian lihat di YouTube ataupun kalian bikin sendiri boleh. Pilih salah satu yang kalian sukai, lalu tampilkan di kelas di pertemuan berikutnya. Oke, cukup. Terima kasih karena waktu yang membatasi kita. Cukup sekian dari Bapak. Semoga hari ini bermanfaat untuk kita semua dan berkah untuk kita semua. Dan sehat selalu. Kita tutup ucapan hamdal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Azizah dari kelas 11 MPLB 2. Saya senang sekali belajar dengan menggunakan sistem kelompok, terutama apabila dikelompokkan berdasarkan gaya belajarnya. Sebab saya dapat berbagi pengalaman, saya dapat berbagi pengetahuan, serta dapat mendiskusikan ide dengan teman-teman yang ada di kelompok. Dan dengan begitu pula saya dapat lebih semangat dan tekun untuk mengikuti pembelajaran yang ada di dalam kelas. Puisi aku tertarik. Mengapa banyak anak-anak yang sengsara? Mereka menderita, padahal negeri ini penuh akan sumber daya. Aku melihat banyak anak-anak tumbuh tanpa pendidikan. Aku bertanya pada mereka yang duduk di balik bangku kekuasaan yang nyaman, penuh bergelimangan harta, tapi suaraku tak terdengar, tertutup oleh gemerciknya uang logam. Banyak anak-anak yang menempuh hidup dalam kesengsaraan, penderitaan dan kemarahan tanpa diberikan sebuah pilihan, tanpa tahu dunia yang begitu mengerikan. Banyak para sarjana yang terduduk diam di bawah lampu jalan, berserakan seperti butiran debu di jalanan. Aku melihat banyak para pendemo di jalan, tetapi suara mereka lambat terdengar, terhalang oleh para meja yang penuh akan uang dan juga berlian. Aku bertanya, inikah Indonesia yang merdeka? Inikah Indonesia yang penuh akan sumber daya? Aku melihat banyak ketidakadilan yang bersembunyi di balik bayang-bayang negeri ini, di balik bayang-bayang negara yang katanya merdeka. Sumber daya yang melimpah hanya milik mereka yang berkuasa dan juga yang kaya, bukan untuk si jelata. Aku bertanya, akan jadi apakah negeriku ini? Mereka para penguasa telah menutup mata dan telinga. Cerita rakyat tak lagi mereka lihat, suara rakyat tak lagi mereka dengar. Zaman yang kini telah menjadi suatu wajah. Aku berkata, Anis Dapati, 29 Mei, Jakarta, 2020. Baiklah, demikian aksi nyata praktik pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan. Semoga dengan pembelajaran berdiferensiasi dapat membuat murid belajar lebih menyenangkan sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Terima kasih, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.